Jurnal 1 sampai dengan 4, Remotex Database, Scopus, Keyword, Brucellosis and Children, Limit to Year 2021, 2020, 2019. Document Type Article, Country, Turkey, Language, English. Jurnal 5, Remotex Database, Science Direct, Keyword, Brucellosis Children in Turkey 2021, Research Article. Next. Jurnal 1 memiliki identitas penulis Gulsum Iqlal Baihan, Abdusamen Batur, and Ibrahim Aisy. Judul Pulmonary Infection due to Brucellosis in Childhood. Nama jurnal Turcicolus Vithorax, tahun terbit 2020. Jurnal 2 penulis Sukcetural Kara and Ahmed Khan. Judul Hematological Findings in Children with Brucellosis. Nama jurnal J. Pediatrics, tahun terbit 2020. Jurnal 3 penulis Soner Sertan Kara and Yasemin Charit. Judul Predictors of Blood Culture Positivity in Pediatrics Brucellosis. Nama jurnal Journal of the College of Physiology and Surgeons Pakistan, tahun terbit 2019. Jurnal 4 penulis bahasa Yiddish Artikan and Gulhadise Afju. Judul Fever Malaysia and Arthagia Brucellosis or Salmonellosis in the Differential Diagnosis in Endemic Area. Nama jurnal J. Pediatrics, tahun terbit 2020. Jurnal 5 penulis Maryam Dadar, Youssef Sahali, and Sain Alamian. Judul Brucella Militesis Biovar 1 from Human Milk Confirmed Breastfeeding as a Possible Routine for Infant Infection. Nama jurnal Microbial Pathogenesis, tahun terbit 2021. Next. Jurnal 1 Brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang infeksius dan termasuk penyakit multisistematik. Namun infeksi yang menyerang sistem pernafasan dapat dilaporkan. Metode penelitian menggunakan metode retrospektif yang bertujuan untuk mengevaluasi kasus pediatri brucellosis antara Februari 2014 dan Desember 2015 dengan membandingkan kasus pasien brucellosis dengan dan tanpa infeksi paru-paru. 18 dari 98 pasien penderita brucellosis terdeteksi infeksi paru-paru. Secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasien brucellosis dengan dan tanpa infeksi paru-paru yang ditinjau dari jenis kelamin, dari umur, jenis kelamin, dan riwayat pemelihara hewan ternak. Lalu pada penemuan laboratorium, temuan pada uji Brucella Pomps agglutination titers tidak jauh berbeda. Hasil rongsen dada pada pasien ditemukan interstitial infiltration on hilar lymphadenopathy. Adapun pengobatan yang dilakukan dengan memberikan anti Brucella. Adapun simpulan penelitian berikut adalah brucellosis dan dapat menyebabkan infeksi paru-paru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi temuan klinis dan hematologi pasien dari brucellosis, melibatkan pasien anak di Rumah Sakit Hatay, Turki pada Oktober 2017 dan Oktober 2019 dengan membandingkan temuan laboratorium pasien pada saat presentasi dari 1 bulan presentasi dan 1 bulan setelah pengobatan. Hasil sebanyak 70 pasien anak dengan temuan hematologi adalah anemia, leukopenia, leukositosis, trombositopenia, dan pansitopenia. Setelah pengobatan, kadar hemoglobin meningkat secara signifikan, sedangkan protein C reaktif sedimentasi alamin aminotransferase dan aspat aminotransferase menurun secara signifikan. Pada bulan pertama setelah pengobatan, 70
37,5%, pasien anemia 88,9%, pasien leukopenia, dan semua pasien dengan trombosit memiliki jumlah darah lengkap yang normal. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam waktu dan dosis pengobatan brusellosis yang tepat agar tidak menyebabkan komplikasi pada anak. Jurnal 3, brusellosis adalah penyakit zoonosis bakteri yang paling luas. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi prediktor yang mempengaruhi hasil kultur darah positif pada anak-anak dan brusellosis di negara terbatas sumber daya di Turki. Penelitian ini dilakukan pada 80 anak kurang dari 16 tahun yang menderita brusellosis di Rumah Sakit Pelatihan dan Penelitian Regional Erzurum, Turki. Dari Januari hingga Desember 2015, hasil diketahui bahwa kadar serum hemoglobin 1C, ferritin, vitamin D, dan protein C reaktif, uji agglutinasi tabung bruselar dan KOMS, dan jumlah leukosit dapat membantu memprediksi diagnosis definitif pada brusellosis pediatrik ketika teknik molekuler tidak memungkinkan. Jurnal 4, jurnal ini memberikan laporan mengenai sekelompok anak yang dirawat di rumah sakit dengan gejala demam, malaise, dan artralgia untuk mengetahui diagnosis yang tepat apakah gejala tersebut akibat brusellosis atau salmonellosis. Penelitian ini dilakukan kepada 36 orang anak dengan gejala tersebut dan dilakukan dengan tes agglutinasi. Hasilnya diketahui bahwa dari 36 anak, 30 diantaranya didiagnosis dengan brusellosis dan 6 lainnya salmonellosis. Jurnal 5, brusellosis selama kehamilan dikaitkan dengan kekhawatiran utama masih belum jelas apakah brusellosis ditularkan melalui menyusui ke bayi baru lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penumpahan Brucella mellitinus melalui ASI. Kami mendeskripsikan karakteristik fenotipik dan genotipik Brucella solid dari ASI. Isolat yang dikarakteristik dari Brucellader PCR, Amos PCR, dan biotyping mengkonfirmasi keberadaan Brucella melitensis biovar 1 dari ASI. Namun, menyusui bayi yang baru lahir tidak menyebabkan kelainan serius meskipun kadang-kadang kelemahan, kehilangan nafsu makan, dan muntah dilaporkan oleh orang tua. Next. Untuk jurnal 1 ini menjelaskan bahwa brusellosis itu merupakan salah satu zoonosis di beberapa negara termasuk Turki. Tanda klinis umum brusellosis biasanya adalah demam dan nyeri punggung. Namun di wilayah Turki, kasus brusellosis dapat menyebabkan komplikasi pada saluran pernafasan di anak. Kemudian untuk jurnal kedua menjelaskan bahwa brusellosis ini merupakan penyakit multisistemik sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan diagnosis. Kemudian pada brusellosis ini keluhan yang muncul antara lain demam, malaise, dan juga nyeri sendi. Selain itu, karena brusellosis ini dapat menyebabkan berbagai penyakit lain, maka dalam jurnal ini dilakukan penelitian untuk mengevaluasi temuan klinis pada pasien brusellosis. Untuk jurnal ketiga menjelaskan bahwa diagnosis brusellosis ini dapat dilakukan melalui isolasi Brucella dengan teknik kultur. Teknik tersebut mungkin dilakukan di negara berkembang karena tidak memerlukan teknologi yang mahal, tidak perlu lab yang sangat lengkap, maupun keahlian yang sangat sulit. Kemudian untuk jurnal keempat ini menjelaskan bahwa ada kesamaan gejala yang muncul pada brusellosis dan salmonellosis pada anak-anak, antara lain demam, malaise, dan artralgia, sehingga menyebabkan perlu dilakukannya tes agglutinasi untuk memastikan diagnosis sehingga dapat diberikan pengobatan yang tepat. Untuk jurnal kelima menjelaskan bahwa brusellosis ini merupakan penyakit zoonosis yang banyak menjadi masalah di negara berkembang. Kemudian jurnal ini juga menyatakan bahwa ada indikasi penularan brusellosis melalui ASI sehingga dilakukan penelitian untuk memastikan hal tersebut. Pada jurnal 1, data pasien brusellosis
antara Februari 2014 dan Desember 2015 secara retrospektif berasal dari database medis Dursun Odabas Medical Center of Yusunzu Yale University. Pasien brucellosis dengan dan tanpa infeksi pernafasan dibandingkan dalam hal umur, jenis kelamin, riwayat kontak dengan hewan ternak, hasil laboratorium, dan komplikasi pada sistem lain yang dialami. Semua pasien telah diikuti selama 6-12 bulan setelah penghentian pengobatan. Analisis menggunakan uji T-square untuk menguji variabel nominal. Pada variabel ordinal, distribusi normal dilakukan dengan mengujikan dua variabel independen dengan uji T. Sedangkan variabel ordinal yang tidak berdistribusi normal dianalisis dengan uji Mann-Whitney-U, aplikasi analisis statistik menggunakan SPSS 15.0. Jurnal 2. Penelitian ini melibatkan 70 pasien anak-anak yang dirawat di Rumah Sakit Hatay, Turki antara Oktober 2017 sampai Oktober 2019 dan didiagnosis dengan brucellosis dianalisis secara retrospektif, khususnya pasien yang menerima pengobatan yang direkomendasikan selama total 6 minggu dan mendaftar ke rumah sakit karena kontrol 1 bulan setelah akhir pengobatan. Penelitian ini menggunakan kasus 80 pada jurnal 3, menggunakan kasus 86 anak dengan brucellosis yang disajikan di rumah sakit perawatan tersier di Erzurum, Turki selama jangka waktu dari Januari sampai Desember 2015, dievaluasi secara retrospektif. Anak-anak yang disertakan berusia di bawah 16 tahun dengan diagnosis brucellosis akut atau subakut atau kronis. Diagnosis brucellosis dibuat berdasarkan temuan klinis yang disesuaikan dengan ditambah adanya kepositifan pada titer 1:160 ke atas dalam uji aglutinasi serum SAT dan uji aglutinasi COMS dan dalam satu sampel serum dan peningkatan minimal 4 kali lipat dalam interval 2-3 minggu. Hanya pasien dengan kultur darah yang dimasukkan. Faktor resiko demografis, klinis, dan laboratorium pasien seperti usia, jenis kelamin, kehadiran, dan durasi gejala dan karakteristik laboratorium dianalisis. Pada jurnal 4, penelitian dilakukan di daerah endemik di Turki pada November 2017 sampai November 2019. Penelitian ini dilakukan kepada 36 orang anak yang dirawat di rumah sakit karena demam, kelelahan, dan artalgia dan diperiksa untuk penyakit endemik terutama jika pernah kontak dengan hewan dan terbukti positif mengidap penyakit endemik brucellosis atau salmonellosis. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan tes STA, tes agglutinin serum, untuk mendiagnosis penyakit brucellosis dan salmonellosis. Jurnal 5, penelitian ini menggunakan metode dan bahan seperti ini. Yang pertama, studi kasus dan pengambilan sampel. Sampel yang dipakai adalah sampel darah dan ibu anak. Lalu, yang kedua, tes serologis. Serum ibu dan anaknya diuji menggunakan panel metode serolosis. Yang ketiga, uji kultur darah dan ASI, isolasi brucella dari darah ibu dan bayinya, dan sampel ASI dilakukan menggunakan media suplemen selektif. Keempat, analisis biotype. Peneliti panel uji biotype biasa dilakukan menurut Alton et al. Yang berdiri dari produksi H2S, ketergantungan CO2, aglutinasi dengan antisera. Kelima, pengetikan molekuler ekstraksi DNA genom dari bakteri yang diisolasi, ASI, dan darah serta darah bayi dilakukan berdasarkan protokol pabrik. 6. Bruce Leder PCR, diidentifikasi molekuler tingkat spesies dari Brucella yang diisolasi dilakukan dengan multiplex PCR. 7. Amos PCR, identifikasi Brucella pada DNA yang diekstraksi dari darah ibu dan bayinya dilakukan sesuai PCR melalui 5 primer yang telah dijelaskan sebelumnya digunakan dalam penelitian ini. Pada jurnal 1 terdapat hasil sebanyak 18 dari 98 pasien dengan brucellosis teridentifikasi memiliki infeksi paru-paru. Kultur darah tidak dilakukan pada setiap pasien, namun 1 dari 3 pasien dengan infeksi paru-paru dan 9 dari 16 pasien tanpa infeksi paru-paru dinyatakan positif brucellosis.
osteoartikular juga diderita sebanyak 89% pasien brusellosis dengan infeksi paru-paru dan hepatitis. Pada beberapa penelitian menyatakan bahwa insiden infeksi pernapasan pada pasien brusellosis hanya terlaporkan 1 hingga 10%. Kenyataannya, insiden yang dilaporkan lebih besar daripada pelaporan yang tercantum pada literatur. Hal ini dikarenakan X-ray dada dilakukan jika pasien mengalami keluhan pernapasan meskipun hasilnya normal. Selain infeksi paru, terdapat pasien setelah melakukan ronsen dada, didapati bahwa paru-paru pasien terdapat pola interstitial pada paru dan lobar pneumonia. Terdapat beberapa faktor risiko penularan brusellosis, diantaranya pekerja laboratorium yang bekerja atau berada di tempat kurang aman. Lalu ada faktor umum terjadi adalah mengonsumsi minuman atau makanan dari susu yang tidak dipasteurisasi, memelihara binatang ternak atau menjadi staf veterinari. Lalu meskipun brusellosis dapat menular secara aerosol, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus pasien brusellosis yang menderita infeksi paru-paru. Lalu selanjutnya pada jurnal 2, temuan histologisnya yaitu sebanyak 32 anak mengalami anemia, 9 anak leukopenia, 8 leukositosis, 2 trombositopenia, dan 1 anak pansitopenia. Kadar rendah pada setidaknya 1 seri sitopenia terlihat pada 37 pasien. Peningkatan bakteremia, alanin aminotransferase, dan aspariat aminotransferase secara signifikan lebih tinggi pada kelompok dengan sitopenia dibandingkan dengan kelompok tanpa sitopenia. Brucella sp diisolasi dalam 10 kultur darah. Lalu anemia, trombositopenia, setidaknya 1 sitopenia dan splenomegaly ditemukan lebih tinggi pada kelompok bakteremia dibandingkan kelompok non-bakteremia. Setelah pengobatan brusellosis, kadar hemoglobin meningkat secara signifikan, sedangkan protein C reaktif, sedimentasi, alanin aminotransferase, dan aspartate aminotransferase menurun secara signifikan. Pada bulan pertama setelah pengobatan, sebanyak 37,5% pasien dengan anemia, 88,9% pasien dengan leukopenia, dan semua pasien dengan trombositopenia memiliki jumlah darah lengkap yang normal. Pada jurnal 3, menurut hasil analisis univariat menunjukkan bahwa anak dengan kultur darah positif memiliki durasi gejala yang lebih pendek dibandingkan dengan anak dengan kultur darah negatif. Tidak adanya riwayat brusellosis individu dan rumah tangga dikaitkan dengan kultur darah positif. Lalu hemoglobin, zat besi, dan vitamin D yang lebih rendah masing-masing P lebih dari kurang dari 0,001, lalu P sama dengan 0,006 dan P sama dengan 0,006. Dan leukosit, CRP, dan ferritin yang lebih tinggi masing-masing P kurang dari 0,001, lalu P sama dengan 0,001, dan P kurang dari 0,001, terkait dengan isolasi Brucella sp dalam kultur darah. Lalu anak-anak dengan kultur darah positif memiliki hasil tes SAT dan aglutinasi COMS yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain. Dalam jurnal ini, positif kultur darah dikaitkan dengan kadar vitamin D yang rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa kadar vitamin D kurang dari 17,5 Ng/mf dapat digunakan sebagai penanda positif kultur darah pada anak dengan brucellosis. Dalam penelitian ini juga, pasien dengan kultur darah positif memiliki zat besi yang lebih rendah dan kadar ferritin yang lebih tinggi dibandingkan subjek lain. Ferritin dengan cut-off level 122 Ng/mf merupakan prediktor bakteremia terkuat pada anak dengan brucellosis dengan sensitivitas 91% dan spesifisitas 78%. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa kadar CRP dan leukosit dapat menjadi parameter yang menjanjikan dalam memprediksi kepositifan kultur darah pada anak dengan brucellosis.
Lalu pada jurnal 4, sebanyak 36 anak dirawat di rumah sakit dengan demam, malaise, antralgia, dan dicurigai menderita brucellosis atau salmonellosis dan didiagnosis dengan salah satu penyakit brucellosis atau salmonellosis. Selanjutnya, melalui tes aglutinasi ditemukan bahwa dari 36 anak, 30 didiagnosis dengan brucellosis dan 6 dengan salmonellosis. Sebanyak 20 dari 30 pasien kemungkinan mengalami brucellosis infeksi bersumber dari paparan hewan. Lalu 2 pasien diketahui tidak mengkonsumsi susu mentah dan produk susu, sedangkan sisanya mengkonfirmasi telah mengkonsumsi keju yang dibuat dengan susu tanpa pasteurisasi. Gejala yang paling sering muncul pada kasus brucellosis dan salmonellosis adalah demam, malaise, dan antralgia. Tes aglutinasi yang dilakukan untuk diagnosis menunjukkan hasil positif baik untuk brucellosis maupun salmonellosis. Anak-anak dengan brucellosis di bawah 8 tahun diobati dengan antibiotik aminoglikosida selama 5 hingga 7 hari dengan kombinasi rifampicin dan sulfamethoxazole atau trimetopim selama 6 minggu. Anak-anak yang lebih tua juga diobati dengan aminoglikosida dengan kombinasi doxycycline dan rifampicin juga selama 6 minggu. Lalu pasien dengan salmonellosis awalnya diobati dengan cephalosporin dengan ceftriaxone parenteral diikuti dengan cephalosporin oral generasi ketiga sampai gejala mereka teratasi. Pada jurnal 5, bayi berusia 40 hari dan ibunya yang berusia 37 tahun didiagnosis brucellosis. Diagnosis didasarkan pada darah dan kultur ASI positif ibu, PCR positif dari sampel darah ibu dan bayi, lalu PCR positif sampel ASI, dan hasil titer aglutinasi brucella ibu dan bayi. Lalu ada anamnesis ibu kompatibel dengan brucellosis dan menunjukkan tingkat anemia ringan, berkeringat, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan nyeri di punggung, nyeri pada persendian dan otot. Lalu selanjutnya bayi yang baru lahir menyusu 8 hingga 12 kali per hari dan tidak menunjukkan kelainan yang serius, meskipun kadang-kadang dilaporkan oleh orang tuanya kelemahan, kehilangan nafsu makan, dan muntah. Lalu hasil pemeriksaan serologis ibu positif dengan titer RBT, SAT, dan 2-ME mencapai 1:640. Kultur darah dan susu ibunya juga positif untuk brucella. Lalu setelah 2 minggu inkubasi, koloni brucella terlihat pada ASI dan kultur darah ibu. Rute penularan brucellosis neonatal dari ibu yang terinfeksi ke bayi baru lahir tidak terdefinisi dengan baik karena kelangkaan laporan dan sebagian besar diduga terjadi melalui transmisi transplasenta. Hasil dari penelitian ini menekankan perlunya analisis sistematis pada ASI ibu yang menderita brucellosis menggunakan PCR dan kultur mikrobiologis sampel darah dan susu pada media selektif. Isolasi brucella dari ASI tampaknya sulit dan membutuhkan CO2 yang tinggi dan konsentrasi medium yang diperkaya serta periode inkubasi yang lebih lama mencapai 6 hingga 8 minggu. Namun, metode PCR dapat mengkonfirmasi keberadaan brucella dalam sampel darah manusia. Selanjutnya, brucellosis dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dan lebih sering daripada diperkirakan akhir-akhir ini menurut beberapa literatur. Tidak ada hubungannya juga antara perkembangan infeksi paru-paru dan transmisi penularan melalui udara terkontaminasi atau brucellosis. Terkontaminasi brucellosis. Dalam pencegahannya diperlukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah prognosis brucellosis saluran pernapasan. Lalu jurnal kedua adalah brucellosis dapat menyebabkan temuan hematologi pada
pasien anak. Faktor penting dalam perkembangan sitopenia adalah pertumbuhan dalam kultur darah. Selain itu, komplikasi hematologi dapat ditemukan lebih sering daripada pasien bakteremia dibandingkan dengan pasien non-bakteremia. Namun, itu mungkin untuk memperoleh perbaikan temuan dengan pengobatan brucellosis yang diberikan pada durasi dan dosis yang tepat. Oleh karena itu, brucellosis harus dipertimbangkan dalam diagnosis sitopenia. Pada jurnal yang ketiga, beberapa parameter biokimia dan serologis seperti serum hemoglobin, besi, ferritin, vitamin D, kadar protein C reaktif, uji aglutinasi tabung brusellar dan COMS dan jurnal leukosit merupakan parameter penting untuk memprediksi kepositifan kultur darah pada brucellosis pediatrik ketika teknik molekuler tidak memungkinkan, seperti di negara yang dengan dana sumber terbatas. Usia pasien, lamanya gejala dan gejala yang muncul mungkin tidak mempengaruhi kepositifan kultur darah. Pada saat yang sama, kepositifan kultur darah mungkin tidak terkait dengan peningkatan komplikasi terkait brucellosis. Pada jurnal yang keempat, meskipun sudah ada program pemberantasan penyakit yang efektif untuk brucellosis maupun salmonellosis, masalah tersebut tetap menjadi suatu yang penting dan dapat menyebabkan beban penyakit. Lebih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memberantas brucellosis dan untuk mengurangi frekuensi kasus baru salmonellosis. Pada jurnal yang kelima, meskipun konsumsi susu mentah yang tidak dipasteurisasi dari hewan yang terinfeksi telah banyak dijelaskan sebagai rute penularan Brucella pada manusia, sangat sedikit penelitian yang menyelidiki peran potensial ASI dalam penularan Brucella dari ibu ke anak. Mengingat fakta bahwa interpretasi hasil tes serologi pada bayi baru lahir sulit karena lewat transplacental antibody hemoglobin ibu, analisis yang relevan harus dilakukan pada ASI untuk mencegah munculnya infeksi aktif pada bayi, bahkan untuk kasus seropositif. Oleh karena itu, diagnosis brucellosis neonatal tidak boleh dibatasi pada serologi, melainkan dikonfirmasi dengan PCR dan isolasi Brucella SPP dari kultur darah bayi dengan tindak lanjut yang lebih menyeluruh selama periode menyusui. Laporan ini menggambarkan seorang ibu dengan brucellosis akut yang menularkan infeksi tersebut kepada bayinya yang berusia 40 hari melalui ASI. Adapun keseluruhan dari 5 jurnal yang telah kami review, kesimpulannya adalah dari semua jurnal, metode dan bahan pada sampel penelitian memiliki kesamaan, yaitu sasarannya adalah pediatrik atau anak-anak yang ada di Turki. Lalu brucellosis seperti yang kita ketahui merupakan penyakit yang multisistematik. Pada umumnya tanda klinis yang diderita pada umumnya adalah osteoartikular. Namun ternyata terdapat beberapa resiko infeksi pada kasus tersebut, seperti infeksi pada paru-paru dan gangguan hematologi, sehingga diperlukan beberapa metode uji klinis dan diagnosa yang mampu mendeteksi gangguan sistematik akibat infeksi tersebut. Adapun parameter yang dapat digunakan adalah biokimia dan serologis seperti serum hemoglobin, besi, ferritin, kadar protein C reaktif, uji aglutinasi tabung brusellar dan COMS, prognosis brucellosis saluran pernafasan, jumlah leukosit, bahkan PCR dan isolasi Brucella dari kultur darah bayi dan kultur ASI bagi ibu yang terkena infeksi brucellosis.